Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Grandis Freska Prasida, Eskom Mkom PhD, sebagai dosen pengampu dalam mata kuliah Enterprise Arsitektur. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dan juga pengerjaan Enterprise Arsitektur dengan studi case di perusahaan Makro Tardelli Group. Sumber informasi yang kami peroleh dalam pengerjaan enterprise arsitektur ini dari paper dan juga asumsi dari kelompok kami. Sebelum memulai presentasinya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Arya Mahardika Wibowo dengan NIM akhir 06. Yang kedua ada saya sendiri, Nur Safira Masturoh dengan NIM akhir 28. Yang ketiga ada Puji Astuti dengan NIM akhir 30. Dan yang terakhir ada Aditya Dwi Pasutra Ramadan Fat dengan NIM akhir 36. Baik, itu sedikit perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai hasil diskusi dan juga pengerjaan enterprise arsitekturnya. Bisa di next, Kak? Oke. Yang pertama, di sini studi mengambil dari perusahaan Makro Tardelli Group atau MTG. Makro Tardelli Group sendiri itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur pompa perkebunan kelapa sawit yang ada di Tangerang. MTG sendiri mempunyai strategi produksi pompa yang efisien, namun karena kompleks proses bisnisnya itu terdapat beberapa permasalahan. Salah satunya yaitu sistem yang tidak saling terintegrasi dan juga tidak semua divisi IT itu didukung. Selanjutnya, next. Di sini menggunakan TOGAF ADM. TOGAF ADM sendiri ini merupakan sebuah framework yang di dalamnya terdapat beberapa metode atau fase. Metode-metode ini digunakan untuk mengembangkan dan juga mengelola life cycle enterprise arsitektur dan juga membentuk inti dari standar TOGAF. TOGAF ADM sendiri itu mengintegrasikan elemen standar TOGAF yang dijelaskan dalam dokumen serta aset arsitektur lain yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan juga IT organisasinya. Next. Berikut merupakan fase yang ada pada TOGAF ADM. Untuk pada kesempatan kali ini, kelompok kami menggunakan fase TOGAF ADM yang dimulai dari preliminary, selanjutnya arsitektur fashion, dilanjut bisnis arsitektur, information system arsitektur, dan yang terakhir menggunakan teknologi arsitektur. Next. Yang pertama adalah fase preliminary. Fase preliminary sendiri adalah fase awal dalam TOGAF ADM. Fase ini merupakan tahapan persiapan dengan mengidentifikasi dan juga mendefinisikan arsitektur yang akan dikembangkan, mendefinisikan strateginya, dan juga menetapkan bagian-bagian arsitektur lainnya yang akan dirancang. Untuk fase preliminary sendiri, di sini framework-nya menggunakan TOGAF ADM. Untuk tools arsitekturnya menggunakan ArchiMap, dan fase-fase yang digunakan, yang pertama ada arsitektur vision, yang kedua bisnis arsitektur, yang ketiga informasi sistem arsitektur, dan yang terakhir menggunakan teknologi arsitektur. Untuk referensi pengerjaannya di sini yang pertama menggunakan asumsi dari kelompok kami, yang kedua dari paper, dan yang terakhir dari website dari TOGAF sendiri. Bisa di next. Fase selanjutnya yaitu fase arsitektur vision. Di next, Kak. Pada fase arsitektur vision ini mengidentifikasi value chain yang dimiliki perusahaan. Hasilnya berupa value chain yang meliputi primary activity dan juga support activity-nya. Untuk primary activity-nya terdiri dari inbound logistik, operation, outbound logistik, sales and marketing, dan juga service-nya. Untuk support activities-nya terdiri dari financial management, human resource management, IT management, dan juga fasilitas and infrastruktur manajemennya. Selanjutnya,
Untuk fase bisnis arsitektur ini akan dijelaskan oleh Mbak Puji. Baik, terima kasih. Jadi untuk fase ke B atau fase bisnis arsitektur, dari pengertiannya sendiri, itu merupakan blueprint perusahaan yang memberikan pemahaman terkait organisasi dan digunakan untuk menyelaraskan tujuan strategis dan juga tuntutan taktisnya. Dan menjelaskan bagaimana perusahaan perlu beroperasi untuk mencapai tujuan bisnis. Next. Berikut merupakan bisnis capability yang ada di fase B atau bisnis arsitektur sendiri. Untuk pengertiannya sendiri, bisnis capability adalah sebuah model yang digunakan untuk menguraikan segala kebutuhan dalam menyusun strategi solusi. Atau dengan kata lain, sebuah model yang menyediakan representasi grafis terstruktur dari semua kapabilitas bisnis organisasi, hubungan, dan hierarkinya. Oleh karena itu, seperti yang ada di slide, itu terdapat beberapa level. Ada level 1 atau yang biasa disebut dengan foundation capabilities, itu seperti procurement management, operation management, product management, sales, marketing, dan juga service. Dan kemudian untuk yang level 2 itu namanya capability group. Nah, ini ada di bawahnya level 1. Contohnya di sini pada procurement management itu level 2-nya adalah inventory management, order management, dan juga supplier management. Dan pada setiap level 2 ini ada level 3, nah itu namanya business capability. Nah, untuk contohnya di bagian inventory, di sini ada reporting, manajemen, quality control management, dan juga warehouse management. Dan ini merupakan business capability untuk yang primary activities dari arsitektur vision yang dibahas oleh Mbak Fira sebelumnya. Namun di sini juga ada perbedaan-perbedaan. Nah, next. Selain dari primary activities, di sini juga ada support activities, sama ya, ada level 1, 2, 3. Di sini ada financial management, HR management, information technology management, dan juga facilities and infrastructure management. Next. Selanjutnya, selain business capability model, di fase B atau bisnis arsitektur ini ada yang namanya value stream. Di value stream ini lebih ke menjelaskan bagaimana suatu perusahaan mengatur kegiatannya untuk menciptakan value atau nilai-nilai. Dapat dilihat di sini ada dari receive order atau menerima permintaan, menerima order dari customer. Itu menghasilkan sebuah nilai, yakni pemasanan yang tepat dengan kebutuhan pelanggan. Dan di next ada yang namanya proses production. Ini value-nya sama, yaitu menghasilkan produk siap diuji. Jadi setiap proses bisnis di sini itu memiliki, mohon maaf, setiap stage di sini itu memiliki value-nya masing-masing. Nah, ini juga didukung oleh bisnis capability model yang ada di sebelumnya. Contohnya bagian receive order. Di sini ada bagian order management yang di bawahnya yaitu receiving good management. Dan selain untuk order management, di receive order ini juga ada bagian CRM. Nah, di dalamnya itu menaungi quotation management dan juga order management dan seterusnya. Sehingga untuk outcome atau output yang dihasilkan adalah complete selling product ke customer. Next. Nah, ini merupakan bisnis proses detail ya dari value stream sebelumnya. Tadi kan di awal ada receive order, itu ada deskripsinya, yaitu merupakan tindakan yang dilakukan terkait penerimaan pesanan produk dari pelanggan. Di sini juga disebutkan stakeholder yang terkait. Untuk lebih mendetailkan lagi, yaitu ada karyawan, lebih tepatnya yaitu bagian sales, dan juga ada customer atau pelanggan. Kemudian ada entrance kriteria. Di sini customer menentukan jumlah pesanan atau dengan kata lain, kalau misal dari segi perusahaan yaitu perusahaan mendapatkan notifikasi pesanan dari customer. Nah, kemudian ada exit kriterianya yaitu membuat sales order sesuai dengan pesanan. Nah, untuk yang perlu dipahami lagi di sini bahwa untuk exit kriteria dari proses sebelumnya
atau stage sebelumnya itu akan masuk ke stage selanjutnya. Contohnya di sini membuat sales order sesuai pesanan. Maka nanti di bagian proses production itu akan menjadi entrance kriteria, yaitu membuat sales order sesuai pesanan. Dan sama, begitupun exit kriterianya proses yang kedua akan masuk ke entrance kriteria proses yang ketiga. Begitupun seterusnya, sehingga saling keterkaitan. Next. Berikut merupakan layer ya dari bisnis arsitektur. Di sini kelompok kami, kelompok 2, membahas detailnya, yakni pada bagian receive order process, yaitu penerimaan pesanan. Di sini ada trigger atau yang mengawali, yakni menerima notifikasi pesanan. Dan dilanjut ke proses bisnis membuat quotation. Setelah dari membuat quotation, akan ke bagian persetujuan. Di persetujuan di sini akan ada decision, yes atau no. Yes itu jika persetujuannya disetujui, maka akan dilanjut ke membuat sales order. Namun jika quotation atau persetujuannya ini tidak disetujui atau ditolak, sehingga namanya adalah penolakan quotation. Dari kedua hal ini, itu akan ditangani keputusannya, sehingga akan mengupdate dari quotation atau business object. Jadi di bisnis arsitektur ini, bisnis objeknya adalah quotation. Nah, kemudian setelah itu akan diberikan notifikasi ke customer ini untuk dilakukan pembayaran. Setelah itu dari pihak perusahaan akan mencetak invoice ya untuk bukti pembayarannya, dan selanjutnya untuk ke dokumen pengajuan produksi itu ada di proses selanjutnya. Nah, untuk bisnis rule ini itu fokus pada sales employer yang menjalankannya. Untuk bisnis service-nya yaitu receive order processing dan serving-nya atau melayani customer sebagai bisnis aktor. Mungkin itu next. Selanjutnya pada fase information system arsitektur akan dijelaskan oleh rekan saya Arya. Oke, baik, terima kasih. Nah, selanjutnya yaitu ada information system arsitektur. Jadi untuk information system arsitektur sudah kami buat dengan tools Archimate, yaitu di sini ada 3 application service, yaitu ada sales administration, printing, dan payment processing, dan ada 4 application komponen, yaitu yang pertama ada CRM system, ERP system, document management system, dan financial application. Dan untuk data object yaitu data customer data. Jadi untuk CRM system ini akan mengirimkan customer order, yaitu berupa data order dari customernya masuk ke ERP system, dan ERP system akan memberikan informasi ke CRM system berupa status order dari customernya. Setelah itu ERP system ini akan melanjutkan sales order data ke dokumen management system dan dilakukan printing. Dari dokumen management system ini akan memberikan data sales invoice-nya ke financial application dan dilakukan payment processing. Dan pada finance application ini juga akan memberikan payment status, di mana payment status ini memberikan status payment order dari customer tadi. Lalu untuk finance application ini akan memberikan seluruh datanya ke ERP system, dan yang nantinya ERP system ini akan direalisasikan oleh sales administration. Jadi sales administration ini akan bisa membuka atau mengakses ERP system sesuai kebutuhannya. Lalu pada CRM system juga akan memberikan informasi ke customer data. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai teknologi arsitektur oleh Mas Adib. Silakan Mas Adib. Baik, terima kasih atas waktunya.
Di sini saya akan menjelaskan perihal teknologi arsitektur layer yang menggambarkan teknologi yang akan diterapkan pada perusahaan MTQ. Jadi teknologi arsitektur ini menjadi fase terakhir pada tugas kami. Untuk teknologi arsitektur ini masih bersinggungan dengan atasnya, yakni information yang dijelaskan oleh Mas Arya tadi, yang diawali oleh teknologi interface, atau bisa dikatakan dari ERP sistem itu, yang nanti berupa outputnya adalah web. Lalu di sebelah kanan kirinya terdapat ada teknologi service yang masih bersinggungan dengan proses bisnis dan information yang dijelaskan Mbak Puji dan Mas Arya. Jadi terdapat dua teknologi service, yakni sales service untuk sebagai order tadi, customer dan pemesanan, dan sebelah kanan ada finance service sebagai layanan pembayaran. Lalu turun ke bawah ada teknologi proses sebagai untuk memproses sistemnya. Lalu eh, ke bawah lagi ada node. Node itu berisikan aplikasi server yang kita pakai, ada mainframe dan aplikasinya secara spesifik karena ini berhubungan dengan enterprise. Jadi kita pakai SAP. Lalu di bagian kanan kiri ada artifact yang bisa dikatakan trigger atau akses dari aktor untuk bisa mengakses SAP itu sendiri. Yang sebelah kiri ada artifact CRM system atau Customer Relation System yang itu bersinggungan langsung dengan atasnya ya. Tadi yang dibacakan Mas Arya itu bagian sales. Dan yang kanan financial system itu juga artifact, juga bisa dikatakan trigger, itu masih bersinggungan dengan bagian payment. Jadi itu bentuk artifact yang digambarkan di teknologi arsitektur di sini. Baik, itu saja penjelasan dari fase D teknologi arsitektur. Selanjutnya saya akan kembalikan ke Mbak Vira. Oh, baik, terima kasih. Itu tadi penyampaian beberapa fase pada tugas ADM yang telah dipelajari pada mata kuliah Enterprise Architecture dengan studi case perusahaan Makro Tardelli Group. Perlu kami sampaikan kembali bahwasanya seluruh hasil dari pengerjaan yang telah disampaikan tadi didasarkan pada paper serta asumsi dari kelompok kami. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.